Baik, kita akan mulai dengan tadi. Tuh, kok itunya nggak ada, Neng? Di atas ya? Oke, kita akan belajar ayyuhar, gampang ya. Ayyuhar artinya apa? Wahai, ya ayyuha, ya ayyuhalladzina amanu. Ayyuhar artinya wah, hey, hello. Al-asatidzah jamak dari ustadz dan ustazah. Al-kiram jamak dari karimun. Allahu karim, karim. Allah Karim, Karim, Karim. Karim artinya apa? Muli, akhlakul karimah. Berakhlak muli. Ayyuhal asatidzah al-kiram, yang saya muliakan Bapak Ibu guru. Kalau di awal ada kepala sekolah, langsung aja. Boleh pilih al-mukarram atau al-muhtaram. Ikhtiram artinya penghormat. Al-mukarram dari kata karim, yang paling dimuliakan. Di sini cuma satu, yang itu satu ya, yang terhormat kepala sekolah. Kalau yang saya hormati baru banyak, bisa kasubag TU, bisa kepala jurusan. Wa ayyuhat tulab wa tolibat. Tulab tadi apa? Jamak dari tolibun. Seperti kita bilang murid, siswa, pelajar, itu artinya sama ya. Tolibun, tilmidun, muridun. Muridun dari bahasa Arab, orang yang menginginkan. Aroda yuridu, orangnya disebut murid, orang yang menginginkan. Kumtu baina yadaikum. Kumtu, kum artinya apa? Kum berdiri. Koma yakumu, kum berdiri. Makanya di dalam sholat namanya iqomah. Ajakan untuk berdiri. Yang tadinya duduk menunggu sholat, tiba-tiba ketika udah iqomah, Allahu Akbar, dia segera berdiri. Bedanya apa sama istaiqozo yastaiqizu kemarin? Sama-sama bangun, berdiri. Kalau istaiqozo bangun dari tidur. Kalau koma yakum biasanya bangun dari duduk. Orangnya udah sadar, nyawanya udah nyatu. Kalau istaiqozo nyawanya belum nyatu ya. Bangunnya masih begitu. Baina yadaikum, di antara tangan kalian. Kan nggak enak ya? Ini diterjemahkan menjadi apa? Saya berdiri di hadapan Bapak Ibu atau kalian semua ya. Kumtu baina yadaikum liuqaddima ala hadaratikum kalimah au kalimatain. Nah, ini dipakai dalam bahasa Indonesia nih. Saya berdiri di depan Bapak Ibu semua atau kalian semua hadirin liuqaddima untuk menyampaikan kalimah au kalimatain. Kalimah itu kan satu kata. Au kalimatain dua kata. Kalau orang Indonesia bilang apa? Sepatah, dua patah kah? Ada nggak yang ngomong begitu kalau dalam sambutan? Ada ya? Nah, ini diterjemahkannya plek ketiplek. Kalimah au kalimatain. Sepatah atau dua patah kah? Kata. Fi ahammiyatil lughatil arabiyah. Dalam urgensi belajar bahasa Arab. Qabla kulli syai'in, sebelum saya memulai, ayyuhasadah bibaitin min syi'ri Amir Asy'ara Ahmad Syauqi. Qabla kulli syai'in, ini gak usah diartiin, langsung aja bilang sebelumnya. Hadirin yang berbahagia, ayyuhasadah, uridu an ataqaddama. Saya ingin menyampaikan, berkata tadi uqaddimah sama ya, ila hadrotikum, kepada kalian, di bait. Nah, baitun itu sama ya, seperti ada yang di dalam bahasa Indonesia, bait. Orang Katolik sama orang itu juga tahu tentang istilah bait. Bait Allah kalau versinya mereka itu, bait Allah, katanya rumah Allah. Baitullah berarti rumahnya sama ya. Orang-orang gereja itu bilangnya bait Allah tulisannya itu. Kalau orang kita bilangnya baitullah. Bait artinya rumah. Tapi bait, perhatikan dalam konteks sastra. 1, 2, 3, ini namanya bait. Ya, jangan agak sedikit dijeda, bukan bait bilangnya, tapi bait. Bi bait, tentang sebuah bait. Min syi'ri, dari sebuah syair. Amirul Syu'ara, pujangganya para penyair. Namanya adalah Ahmad Syauqi. Berikutnya kalian harus berdamai tadi dengan apa? Kamus.
Kamus yang paling populer di internet itu namanya Al-Ma'ani. Ada juga komus.com. Itu bahasa Arab juga. Cuman enaknya Al-Ma'ani ini, bacanya Al-Ma'ani ya. Di sini tulisannya Al-Ma'ani. Al-Ma'ani, artinya yang bermakna. Kalian bisa punya padanan, entah itu namanya idiomatik ya, frasa idiomatik, atau versi yang istilah yang kita belum pernah tahu nih. Tinggal searching aja di sini. Nanti kita akan diberikan banyak kata yang mendekati maunya kita. Coba kita contohnya adalah hoax. Hoax itu ada nggak sih dalam bahasa Arab? Nggak ada ya? Hoax nggak ada. Coba pakai S. Nggak ada. Coba kita ganti menjadi pakai bahasa Inggris. X, hoax. Nggak ada. Kira-kira yang mendekati apa? Berita bohong. Berita bohong, berita palsu. Kita gunakan coba berita bohong. Ada nggak? Oh, ada. Berita bohong dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah namimah. Orangnya disebut namam. Ya. Orang yang suka berbohong, menyebarkan informasi palsu yang tidak sesuai dengan kredibilitas dia, maka disebut namam. Tukang bohong, tukang ngibul. Kan kita sering dengar ya istilah hoax, buzzer, influencer gitu ya. Nanti yang berpotensi menyebar hoax itu siapa? Nah, kita sudah punya kata namimah, berita bohong. Kalian kembangkan dalam cerita yang versi bahasa Indonesia terlebih dahulu. Kira-kira kalau kalian membuat pidato dalam bahasa Indonesia bercerita tentang bohong atau berita hoax, kalian diberi waktu 3 menit dalam memberikan pidato. Apa yang akan kalian sampaikan di isi pidato kalian? Kan pembukaan sudah nih, sekarang tinggal isi. Kalau penutupan kan gampang, tidak usah saya bahas. Kalian tinggal bilang, idza wajadtum minni al khotoat, jika kalian mendapati saya dalam kondisi salah, al afu minkum, atlubu minkum. Al afu minkum itu berarti saya minta maaf kepada kalian. Tapi kalau atlubu minkum al afwan, berarti saya minta maaf. Adam ini syukran ala ihtimamikum. Kembangkan dengan konteks adalah hoax. Versi bahasa Indonesia dulu. Apa yang ada di otak kalian ketika ingin menyampaikan hoax? Dari mana? Hah? Kalau saya sih dapat hoaxnya dari WA grup keluarga. Ya emang gak pernah dimasukin ke grup keluarga kamu? Keluarga besar gitu. Kan ada kakek, nenek. Nggak pernah arisan ini keluarganya. Tahu kan dulu kita pernah didoktrin bahwasanya makan mie itu tidak kebanyakan micin tidak apalagi. Ternyata enggak benar gitu. Makan micin makan mie juga apalagi. Nah itu hoaxnya parah banget kalau itu. Sampai debat itu bumi itu bulat atau datar. Oh ribut. Bahkan hoax yang sekarang lagi marak karena menjelang pilkada serentak. Nah, itu saling, gitu dah pokoknya, saling sampai nggak mau tegur-teguran gara-gara beda pilihan. Nah, perhatikan kata kuncinya hoax tadi. Kalian memulai dari mana kata hoax itu untuk disampaikan kepada audiens atau komunikan? Kalau kita komunikator, audiens namanya komunikan. Gimana? Kalian punya kata kuncinya, clue-nya adalah hoax. Hari gini nyebar hoax, jangan ya dek ya. Kalian punya hook macam-macam ya untuk dalam membuka sebuah pidato, macam versi kalian pasti lebih kreatif dibandingkan versinya orang-orang jadul.